Alasan dia menghempaskanmu, zodiak Cancer ya. Oke, sebelum dimulai langkah baiknya kita berdoa dulu guys ya. Berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request tema atau judul bisa tulis kolom komentar ya. Yang mau terapi, private reading, self healing, behavior therapy, spiritual coaching, nomor konsultan, mediasi, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Begitu juga yang mau terapi, yang mau berdonasi untuk channel saya dan juga berdonasi untuk Jumat Berkah ya. Yang mau endorse kacamata, kerudung, baju dan lain-lain sebagainya bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Oke. Sekarang udah ada channel membership ya, dimana channel membership ini kalian bisa dapatkan keuntungan yaitu kalau kalian menjadi membership Panda apa sorry Panda Tarot ya, baby panda itu kalian dapat gratis private reading satu pertanyaan setiap bulannya ya, tapi dengan menunjukkan kalian sudah berlangganan dengan cara men-screenshot bukti bahwa kalian sudah jadi membership ya. Terus kalau yang untuk teenagers panda, kalian bisa mendapatkan 2 pertanyaan gratis private reading setiap bulannya ya. Untuk yang ketiga adult panda itu 3 pertanyaan gratis setiap bulannya dengan menunjukkan bukti Anda berlangganan Anda tarot ya, membership, channel membership. Oke. Tapi memang saya lagi mempelajari sih ya. Jadi saya nggak begitu banyak mengerti gitu. Jadi nanti kalau saya sudah bisa dalam waktu tenang bisa mempelajari, pasti nanti saya akan kasih bonus-bonus lain lagi ya. Oke, kita mulai guys ya. Jangan skip pada saat saya menshuffle dan jangan di skip iklannya ya. Kita mulai. Alasan dia menghempaskan zodiak Cancer. Oke. Oke, kayaknya aku udah dapet deh nih jawaban. Sebentar ya. Oke, sepertinya dia tuh lagi mau fokus ke keuangan ya. Mungkin ada yang membantu dia dalam hal keuangan dan dia lagi fokus untuk menaikkan tingkat keuangannya dia gitu, tingkat pendapatannya dia. Ya, gimana caranya dia bernegosiasi, dia bisa mungkin menarik customer, klien, atau membuat mereka bertahan untuk terus menanamkan modal-modalnya atau apapun itu bentuknya ya. Tapi di sini memang dia mau punya permulaan baru ya gitu, hidup baru, berhijrah gitu ya. Semua hal dia perbaikin, dia bangun ulang, rebuilding ya. Dia menyaring hal-hal yang tidak baik, dia hilangkan atau bahkan minimalisir. Jadi memang yang aku rasain kenapa dia menghempaskanmu lebih ke sisi ekonomi sih ya gitu ya. Jadi Cancer, kenapa dia menghempaskan zodiak Cancer ya, karena memang dia lagi fokus di ekonomi gitu ya. Lagi fokus di ekonomi, terus ya, tapi dia berhasil loh ya. Dia berhasil, aku nggak baca kartu terbalik. Dia berhasil melalui rintangan ini ya. Dia bisa menarik lagi rodanya ke atas dan dia jadi King of Pentacle. King of Pentacle itu kan yang paling rajanya ya gitu. Baru deh nanti dia tuh memikirkan jodoh gitu loh ya.
ya mungkin dia pingin punya pasangan yang sama-sama hangat, atau mungkin bisa ketemu dengan soulmate ya, atau mungkin kamu soulmate ya, itu juga bisa. Tapi memang untuk sekarang dia lagi fokus ke keuangan, lebih masuk ke dalam dirinya sendiri, lebih nyaman dengan dirinya sendiri gitu ya. Ya karena memang ada peluang usaha baru. Nah, dari orang yang ngebantu dia dalam hal keuangan, ya memang dia lagi fokus untuk ngebangun usaha barunya dia, tapi dia punya energi the magician loh. Kalau misalkan apa yang dia mau, dia bisa wujudkan gitu loh. Jadi kalau kamu mau nunggu dia, sabar, silahkan, tapi kita nggak pernah tahu waktunya sampai kapan. Saya nggak pernah nyuruh kamu untuk tinggalin atau tungguin, enggak, terserah kamu. Tapi semua ada konsekuensi dan resikonya. Mau nunggu silahkan, tapi kita nggak tahu waktunya sampai kapan. Mau ninggalin silahkan gitu kan. Tapi kita nggak pernah tahu nih, kamu bisa dapat orang yang lebih baik lagi dari dia atau enggak, itu juga bisa. Jadi semua perkeputusan tuh balik lagi di tangan kamu gitu ya. Saya hanya ngasih gambaran, ini loh kalau kamu masih tetap bertahan seperti ini, kalau misalkan kamu mau ninggalin seperti ini, kayak gitu kondisinya ya. Jadi untuk kamu ya dipilah-pilih atau dipertimbangkan dulu, dipikirkan gitu, jangan terburu-buru. Atau mau menunggu sembari sambil kamu mencari-cari atau mulai membuka hati untuk orang lain, itu juga bisa. Jadi disesuaikan aja gitu dengan kondisi kamu, dan it's your life, it's your choice, itu hidup kamu, itu pilihan kamu. Setiap pilihan ada resiko, konsekuensi yang memang harus kamu ambil gitu loh ya, yang harus kamu terima, karena itu memang udah satu paket. Jadi jangan mau ngambil keputusan tapi enggak mau nerima konsekuensinya, ya enggak juga kayak gitu ya. Oke, kita mulai guys ya. Oke. Terus ya memang ini lagi ada yang terpisah sih ya, sudah terpisah hubungannya. Ada yang LDR juga, ada yang mungkin dari background tuh nggak nyambung gitu kan. Kayak misalkan background keluarga atau background pendidikan, agama, ras gitu kan, beda pemikiran, beda visi misi karena jarak segala macam gitu. Memang ini udah ada yang terpisah gitu ya, bukan sudah ada yang terpisah, tapi memang sudah terpisah gitu ya. Kalau memang kamu masih suka, ya udah ekspresin aja cinta kamu. Nanti sama dia di notice kok. Ibaratnya tuh dia lagi fokus nih, dia lagi fokus kerja, tapi kamu tuh terus ngasih ngasih perasaan, perhatian sama dia gitu loh ya. Nah nanti sama dia tuh akan diingat gitu loh, walaupun dia sibuk gitu ya. Pada saat dia lagi nggak sibuk, dia tuh akan ingat sama kamu gitu. Kalau misalkan dia nih orang yang selama ini kalau misalnya gue sibuk tuh dia nggak memperhatikan gue. Dia tipe Cancer tuh kayak gitu ya, dia menghargai orang yang perhatian sama dia. Di saat dia titik nol nggak punya apa-apa, dia juga ingat gitu loh ya. Makanya ketika memang nanti dia someday udah berkelimpahan, udah berkecukupan, udah damai, udah tenang, dia akan mencari kamu sebenarnya. Tapi ya itu tadi, mencarinya kapan kita nggak pernah tahu gitu loh ya. Makanya saya bilang, atau sembari menunggu kamu mencari-cari yang lain, itu juga bisa, bukan sebagai banser atau gimana ya, tapi kita kan juga butuh cadangan, atau bukan cadangan sih, lebih ke plan A plan B gitu loh ya. Oke. Dia juga lagi mau berusaha untuk keluar dari permasalahan pribadinya dia ya. Ya mungkin salah satu hal yang membuat dia tuh kurang berkorban dalam hubungan ini ya, mungkin adanya trauma-trauma masa kecil gitu yang dia tuh belum healing, belum sembuh. Atau memang bukannya dia nggak mau berkorban, tapi memang yang dia rasain, yang dia tanggung itu memang nggak seperti yang kelihatannya. Kayak katanya kok kayaknya orangnya nih nggak ada beban, padahal sebenarnya bebannya dia tuh banyak kayak gitu ya. Ya mungkin dia tipe orang yang satu-satunya yang terbaik gitu ya. Tapi
iya, kamu juga layak mendapatkan cinta karena kamu orangnya penuh cinta. Apakah dia mencintai kamu atau enggak itu semua sebenarnya tergantung dari doa dan usaha kamu juga, tapi kan kita nggak pernah tahu sampai kapan gitu loh ya. Makanya dibutuhkan untuk berbicara dari hati ke hati gitu, karena kalian nih orangnya sama-sama, atau satu dari kalian ini ada yang sering menggunakan topeng nggak terbuka gitu ya. Dan ini memang udah bendera merah gitu, tapi tetaplah berusaha untuk berpikiran terbuka dan positive thinking. Mungkin ketika dia memang nggak mau terbuka sama kamu, mungkin dia nggak mau kamu ilfeel dengan permasalahan dia, atau dia nggak mau kamu ikut pusing juga gitu ya, atau kamu tiba-tiba menjauh gitu, atau merepotkan kamu. Banyak hal yang dia sendiri yang tahu alasannya apa gitu ya. Semua hanya tinggal semua hanya tinggal menunggu waktu, jawabannya nanti waktu yang akan menjawab gitu kan. Nah, bebasin aja diri kamu, waktunya kamu mengambil alih kontrol hidup kamu. Mungkin selama ini kamu under control atau kamu terlalu mengontrol, itu juga bisa. Dan wedding ya, kamu mungkin akan menikah dengan dia, atau dia mau menikah sama kamu gitu, atau kamu mau menikah sama orang lain gitu ya, itu juga bisa sih. Tapi lebih, kalau yang saya rasain dia lebih ini loh. Maka tadi saya bilang kan, selama prosesnya ini kamu terus aja ngasih perhatian, kasih sayang, ngasih sinyal-sinyal. Nanti dia inget kok pada saat dia udah jaya, udah stabil lagi, udah bagus nih pendapatan dia yang keduanya, mungkin dia akan maka tadi saya bilang kamu akan dinotice gitu loh. Tapi memang dia masih punya sisi kekanak-kanakan, atau kamu yang punya sisi kekanak-kanakan gitu loh ya. Kalian ini sama-sama punya sisi kekanak-kanakan, atau kalian berdiri dengan orang yang punya anak, atau dia sudah punya anak, makanya dia lebih fokus ke keuangan gitu, atau mencari duit lah kasarnya gitu ya. Yang dia pikirin tuh hanya mencari duit ya, untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, untuk dianya gitu ya, kayak gitu. Oke? Alasan dia menghempas kamu, the timing just wasn't right for us. I look for you everywhere. I love you unconditional. We both know I'm not the one for you. It's time for me to heal now. I regret lying to you. Waktunya nggak tepat ya, karena mungkin dia masih punya sisi kekanak-kanakan, keuangannya maksudnya pas-pasan gitu ya, dibilang kurang juga enggak, dibilang lebih juga enggak. Makanya dia mau punya pendapatan yang baru, dan dia lagi fokus membangun itu gitu ya. Dia mencari orang seperti kamu tuh nggak ada. Makanya saya bilang, kamu kalau misalnya memang masih itu lakukan dengan tulus, dia pasti akan menotice gitu loh ya. Tapi waktunya kapan kita nggak tahu gitu ya. Oke. Terus I love you unconditional. Dia mencintai kamu apa adanya. Dan tapi kita satu sama lain tahu bahwasanya dia bukan yang terbaik untuk kamu. Waktunya dia untuk healing, dan banyak yang dia sembunyiin dari kamu. You and I were too young. Kita masih sama-sama muda, makanya ada sisi kekanak-kanakan. Dan tapi dia masih menginginkan kamu, dan masih merasakan diri kamu tuh ada walaupun sudah terpisah, dan dia bukan yang terbaik untuk kamu. Dia tahu banget apa yang udah dia lakuin sama kamu, dan dia terus mereplay setiap percakapan kalian berdua over and over. You speak to me through musik ya, kamu seperti berbicara dengan saya lewat musik. Setiap dia ngedengerin musik tuh kayak ini kayak isi hati kamu gitu ya, atau kamu kayak berbicara sama dia. Sebenarnya dia tuh tertarik kok sama kamu, tapi dia memang banyak menyembunyikan tentang dirinya, hidupnya kepada kamu. Makanya dia tuh mau berhijrah dulu, biar ketika dia cerita, kamu tahu kamu tuh nggak ilfil, kamu tuh nggak pergi, kamu tuh nggak gimana gitu reaksinya gitu. Makanya dia banyak memperbaiki diri dulu sih, kalau menurut saya gitu ya.
Oke, separation, break up. Ya memang lagi ada yang berpisah, terpisah, putus. Memang udah putus, silent treatment ya, bener-bener kaset. Ya, dia kayak mau setiap momen yang kalian lihat itu masih terngiang-ngiang kok gitu ya. Tapi sebenarnya memang kalian tuh mirip 11-12. Mungkin ada salah satu dari yang narsistik juga, sebenarnya mirip tapi dia lebih ke narsistik gitu ya. Ya, dia gaslighting, tapi dia masih suka mengamati kamu dari jauh. Dia masih suka stalking kok sebenarnya, cuman memang dia lagi butuh healing ya. Tapi mungkin nggak sekarang. Makanya saya bilang kan, mau nunggu boleh tapi mungkin nggak sekarang waktunya, dan nggak tahu kapan, hanya dia dan Allah aja yang tahu gitu loh ya. Ini memang hubungannya unconditional. Sebenarnya tuh pengen cium kamu loh. Ya, dia lagi ngejar keberlimpahan, memperbaiki diri dulu. Dia pengen dapat keberlimpahan kasih sayang, cinta, materi. Makanya dia lagi banyak-banyak memperbaiki diri ya. Oke. Girl with snake, iya. Empat, narsistik. Tadi saya udah bilang ya, ada narsistik benar-benar. Dan ini hubungan twin flame. Sorry ya, kalau twin flame tuh berat dibanding soulmate. Oke. Banyak belajar dari masa lalunya dia ya. Dan dia sangat frustasi dalam hubungannya, karena memang ini apa sih yang harus diperbaikin. Ternyata dia masuk ke dalam dirinya, dari dirinya sendiri yang harus diperbaikin gitu loh ya. Makanya kenapa hubungannya tuh nggak baik segala macam. Adanya ego juga ya, jealous yang besar. Mungkin dia tipe orang yang cemburuan. Dan ini ada, dia mau masuk ke dalam fase baru, transformation, bertumbuh. Jadi dia merubah mindsetnya, dia lebih positif. Mungkin dia someday mau bertraveling sama kamu ya, atau ngajakin kamu traveling. Makanya tadi saya bilang kan, kalau kamu memang merasa dia layak untuk ditunggu, tunggu. Tapi kita nggak tahu sampai kapan, itu kamu harus notice itu juga. Tapi kalau misalkan kamu mau ninggalin, silahkan juga gitu loh ya, karena itu hidup-hidup kamu. Cuman gimana kalau kita ambil jalan tengahnya, win-win solution, sembari menunggu kamu mencari orang lain juga gitu ya, buat plan A plan B. Oke, kita mulai guys ya. Apa? Alasan dia menghempaskan zodiak Cancer. If you could do anything, what will it be? The answer does in your heart, not in your mind. For the heart is the gateway. Oke. Jika ditanya apa yang kamu mau lakukan, apa sih yang mau kamu lakukan? Ya, coba tanya sama hati kamu, bukan di pikiran kamu, karena hati itu adalah jembatan ke jiwa kamu ya. Oke. Lagi, manifesting miracle. Your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. Coba kamu berbelajar manifestasi, karena manifestasi itu punya keajaiban ya. Mimpimu bisa menjadi nyata loh ya. Percaya sama hatimu dan terus aja mengikuti kata hatimu, karena dia adalah pembimbing dalam kehidupan gitu loh ya. The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith ya. Masa lalu itu udah ada di belakang kamu. Release, sembuh, dan bisa menerima lagi tanggung jawab baru gitu ya. Fase baru sekarang sedang menuju ke kamu. Jalani dengan perjuangan gitu ya. Perjuangan, kegigihan gitu kan. Life is a series of constantly shifting eyeless. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. Oke. Hidup itu seperti serial ya. Dia terus aja konstan gitu ya, mengganti siklus-siklus gitu. Jadi pendewasaan diri sih, lebih ke ya ini nggak baik diganti jadi ini gitu kan. Jadi udah ikutin aja alurnya, dan kamu akan terkejut dengan
hal-hal yang akan dikasih gitu kan, hal-hal yang berubah, yang tadinya begini jadi begini gitu. Dan lebih banyak membangun jaringan pertemanan sih. Emotion are not apa Emotion are a natural. Emosi itu alamiah ya. Itu bagian dari hidup sih. Tapi itu bisa menghancurkan persepsi kamu dan enclose your cloud itu kan menghilangkan atau menjauhkan dari visi misi kamu. Dan udah let it go aja gitu ya. Kalau kamu emosi kesel, udah let it go aja, karena itu bisa merusak intinya gitu. Di sini ada twin flame juga, jadi ini hubungan twin flame ya. Intinya di sini ada twin flame, di sini ada twin flame juga ya. Kamu harus sembuh, harus healing, dan cobalah lihat ke dalam diri kamu, terutama hati kamu akan merasakan cintanya dia. Dan cinta dia tuh sebenarnya sedalam lautan, hanya waktu yang akan menjawab. Lihat ke dalam diri kamu ya, terus bebaskan, freedom yours. Tadi ada freedom ya, free yourself, reflection, banyak-banyak masuk ke dalam diri kamu. Selama masa penantian kamu juga harus banyak merubah gitu. Jadi biar, karena ini twin flame, belahan jiwa, ketika kamu misalkan berubah, dia juga akan berubah jadi lebih baik. Karena ini nyambung ya energinya, kayak gitu ya. Oke, kalau kamu malas nonton di reading di YouTube, kamu bisa ke snack video ya, Panda Tarot. Oke. Intinya adalah kenapa dia menghempaskan Cancer, karena mungkin dia mau berhijrah ya, mau memperbaiki diri dulu. Dia juga lagi fokus ke keuangan, dia pun ingin punya kehidupan baru, awal baru, maka dimulai dari dirinya yang harus diperbaharuin. Oke, sekian readingan untuk Cancer. Terima kasih banyak. Dadah.